Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiana Fitri. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan isi dari bahan ajar bioteknologi untuk kelas 12 SMA atau MA, namun lebih berfokus pada bioteknologi dengan rekayasa genetika yang dilakukan dengan teknologi DNA rekombinan. Baik, kita masuk pada materinya. Sebelumnya saya ingin memaparkan dulu apa itu bioteknologi. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio yang artinya hidup, tekson yang artinya teknologi atau penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Artinya ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Secara lengkap, bioteknologi diartikan sebagai cabang biologi yang mempelajari penggunaan organisme dengan bantuan teknologi untuk penyediaan barang dan pelayanan bagi kepentingan manusia. Untuk objek kajiannya ini banyak ya. Nah, pada produksi makanan itu bisa berupa makanan yang difermentasi, bahan kimia berupa antibiotika, enzim, etanol, asam cuka, asam sitrat. Dan pada produksi energi itu bisa berupa biogas, fiksasi nitrogen, dan penemuan minyak. Untuk saat ini, aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan. Adapun bioteknologi ini dia dari masa ke masa berkembang ya. Jadi ada bioteknologi konvensional dan modern. Namun untuk DNA untuk rekayasa genetik ini masuk pada bioteknologi modern. Nah, untuk bioteknologi modern itu adalah bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau gen. Selain itu, memanfaatkan dasar dari mikrobiologi dan biokimia. Adapun aplikasi bioteknologi modern mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, misalnya aspek pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan pengobatan. Contoh dari pemanfaatan bioteknologi modern antara lain yaitu tadi akan kita bahas rekayasa genetik. Contohnya seperti semangka tanpa biji, itu adalah hasil dari rekayasa genetik. Contoh lainnya yaitu pemanfaatan energi dalam pemotongan rantai DNA dengan tujuannya untuk mengubah susunan genetika pembawa informasi sifat-sifat fisik yang diturunkan. Nah, untuk rekayasa genetik itu sendiri adalah usaha untuk mengubah atau manipulasi bahan materi suatu organisme secara in vitro melalui penambahan, penggantian, pengurangan, atau memodifikasi gen sehingga diperoleh ciri-ciri dengan kemampuan baru. Penambahan gen dilakukan dengan suatu teknologi yaitu teknologi DNA rekombinan atau yang sering disebut dengan cloning gen. Misalnya membuat DNA rekombinan yang memiliki program untuk pembuatan insulin. DNA rekombinan itu sendiri adalah molekul buatan yang terdiri dari plasmid dan fragmen DNA yang dikehendaki. Jadi misalnya ingin membuat insulin. Nah, jadi pada fragmen DNA yang dikehendakinya itu adalah dimasukkan fragmen DNA insulin. Nah, untuk gambar di samping yang ungu adalah fragmen DNA yang dikehendaki, kemudian yang warna abu-abu itu adalah plasmidnya.
Jadi satu kesatuan dari gabungan DNA itu disebut DNA rekombinan. Dan adapun teknologi DNA rekombinan adalah kumpulan teknik atau metode yang menggabungkan atau mengkombinasikan gen-gen yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Untuk menghasilkan molekul rekombinan ini, plasmid atau vektor dan DNA yang akan diklon harus dipotong pada tempat tertentu dan digabung menjadi satu dengan cara yang terkontrol. Mengapa sih teknologi DNA rekombinan itu penting ya? Jadi teknologi DNA rekombinan ini dia menjadikan metode baru untuk diagnosis dan terapi penyakit. Selain itu juga untuk memungkinkan perubahan dari sifat tertentu. Itu tadi sudah kita bahas ya sebelumnya. Memungkinkan perubahan dari sifat-sifat tertentu yang diinginkan pada suatu organisme. Misalnya E. coli pembawa gen insulin. Oke, ini sedikit gambaran tahapan dasar dari teknologi DNA rekombinan. Pada tahapan ini kita perlu punya dua DNA, yaitu plasmid dan DNA yang dikehendaki atau yang akan diklon. Kemudian dilakukan pemasangan atau penyambungan dari dua DNA tadi, jadilah DNA rekombinan. Selanjutnya kita perlu sel inang ya. Sel inang, setelah ada sel inangnya ini, DNA rekombinan ini dimasukkan ke dalam sel inang atau ditransformasikan. Selanjutnya kita penumbuh kita tunggu, kemudian nanti terjadi penumbuhan sel inang yang membawa klon. Nah, selanjutnya dilakukan seleksi DNA rekombinan yang telah tersisip sel inang tadi. Karena pasti tidak semuanya itu tersisip sempurna DNA rekombinan ke sel inang. Jadi dilakukan penyeleksian. Nah, ini adalah runtutan teknik dasar DNA rekombinan. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama dengan teknik isolasi DNA target dan vektor. Yang kedua memotong dan menyambung ya. Jadi terjadi tahapan pemotongan dan penyambungan pada molekul-molekul asam nukleat. Yang ketiga yaitu transformasi atau masukkan DNA rekombinan kepada sel host atau sel inang. Yang terakhir kita seleksi hasil transformasinya tadi, yang mana saja yang berhasil melakukan transformasi dan yang mana saja yang gagal gitu. Sebelum kita melakukan proses transformasi, mungkin ini ya yang perlu diperhatikan. Itu tadi kita membahas tahap-tahapannya. Ini perangkat-perangkatnya dalam pembuatan DNA rekombinan. Yang pertama, kita perlu plasmid bakteri ya. Itu adalah materi genetik yang berbentuk sirkuler yang terdapat pada bakteri jelasnya. Kemudian enzim restriksi ini fungsinya untuk memotong DNA. Yang ketiga enzim ligase, fungsinya untuk menyambung DNA yang telah dipotong tadi. Yang keempat adalah sel bakteri atau sel host atau sel inang. Oke, kita masuk pada tahap isolasi. Nah, pada tahap isolasi ini kita perlu penyiapan DNA.
perlunya penyiapan sumber DNA bisa dari virus, sel tumbuhan atau hewan, dan bisa juga dari mikroba. Selanjutnya, kita lakukan pemecahan sel dengan enzim atau mekanik. Yang terakhir, dilakukan pengendapan dengan teknik sentrifugal. Ada 3 tahapan yang dihasilkan. Yang pertama, fase organik. Yang kedua, protein terdenaturasi. Yang paling atas itu air dan DNA. Nah, air dan DNA ini yang akan digunakan sebagai DNA rekombinan dan melakukan proses pemurnian lebih lanjut. Langkah selanjutnya yaitu memotong dan menyambung molekul-molekul asam nukleat. Teknik pemotongan DNA dia menggunakan enzim tadi ya. Enzimnya adalah enzim restriksi. Jadi enzim restriksi ini dia akan memotong segmen DNA pada pasangan basa tertentu. Misalnya EcoR1 ini adalah pasangan basa di mana pasangannya itu terdiri dari GAATTC. Kemudian ada juga pasangan basa HIN3. Pasangan basa yang terdiri dari AAGCTT. Enzim restriksi mengenal sekuen dan memotong DNA pada situs pemotongan yang khas. Jadi untuk EcoR1, situs pemotongan yang khas itu terdapat pada basa G dan A, antara basa G dan A gitu. Di situ pemotongannya. Untuk HIN3, situs pemotongan yang khasnya antara basa A atau adenin A dan A gitu ya. Untuk situs pemotongan yang ketiga ini pasangan basa BAMH1 itu sekuen pemotongannya GGATTC, pemotongannya antara basa G dan G atau guanin dan guanin. Selain yang 3 ada lagi pasangan basa yang lainnya, bisa dilihat pada tabel. Nah, kemudian setelah dilakukannya pemotongan, satu lagi, untuk enzim restriksi akan menghasilkan 2 pola pemotongan ya. Nah, jadi yang pertama ada ujung tumpul dan ada juga ujung lengket gitu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pemotongan itu teknik penyambungan DNA. Ujung DNA akan disambungkan kembali untuk membentuk sebuah DNA. Proses ini melibatkan enzim ligase. Jadi fungsi enzim ligase tadi untuk menyambungkan atau mungkin ya ibaratnya untuk melem lah sebagai perekat dari DNA yang telah dipotong tadi dan disambungkan kembali. Selanjutnya tahap transformasi pada sel host atau inang. Transformasi yaitu proses pemasangan DNA rekombinan yang telah terbentuk ke dalam sel inang sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan dapat diekspresikan. Sel inang yang digunakan umumnya berupa sel bakteri E. coli. Mengapa bakteri E. coli? Yang pertama, informasi genetikanya sudah sangat dipahami. Yang kedua, tumbuhnya cepat dan tidak banyak persyaratan. Kemudian dapat menerima berbagai faktor. Yang terakhir, mudah ditransformasikan. Adapun cara transformasinya yaitu dengan cara pemanasan DNA ke dalam sel dapat distimulasi melalui heat shock atau kejut panas.
pada suhu 42 derajat Celcius selama 1 menit dalam larutan CaCl. CaCl2 ya. CaCl2 akan meningkatkan afinitas sel terhadap DNA atau meningkatkan porositas dinding sel. Di dalam sel inang, vektor melakukan replikasi menghasilkan banyak turunan identik, baik vektornya sendiri maupun gen yang dibawanya. Ketika sel inang membelah, salinan molekul DNA rekombinan yang mengandung gen target diwariskan pada keturunan selanjutnya. Setelah terjadi sejumlah besar pembelahan sel, maka dihasilkan koloni atau klon sel inang yang identik tuh. Nah, untuk seleksi hasil transformasi, penapisan dilakukan dengan menumbuhkan bakteri inang pada media selektif. Medianya itu yang mengandung antibiotik, kemudian mengandung senyawa X-gal. Enzim beta-galaktosidase akan mendegrasi X-gal sehingga menghasilkan warna biru, sehingga enzim beta-galaktosidase pada DNA non-rekombinan tidak diaktifasi sehingga koloni berwarna biru. Nah, untuk enzim beta-galaktosidase pada DNA rekombinan diinaktivasi sehingga koloni berwarna putih. Bakteri inang yang membawa plasmid rekombinan akan resisten terhadap antibiotik dan tidak mampu memecah X-gal koloni berwarna putih. Oke, ini tahapan dari seleksinya. Jadi pertama, setelah dilakukan transformasi, kemudian ini ada perbanyakan dari sel inang dan DNA rekombinan, kita eliminasi dulu sel tanpa plasmid gitu. Kemudian sel yang tidak memiliki plasmid tidak akan resisten terhadap ampicillin dan tidak membentuk koloni pada media yang berisi antibiotik. Tahap selanjutnya, identifikasi sel tanpa DNA rekombinan. Setelah diidentifikasi sel yang tanpa DNA rekombinan, selanjutnya enzim beta-galaktosidase pada DNA rekombinan diinaktivasi sehingga koloni dengan DNA rekombinan berwarna putih. Nah, mungkin itu tadi langkah-langkah dari teknologi DNA rekombinan. Berikut ini adalah manfaat teknologi DNA rekombinan. Jadi manfaatnya dari teknologi DNA rekombinan itu ada bisa dimanfaatkan pada beberapa bidang. Yang pertama pada bidang kesehatan, yaitu dia memproduksi insulin ya, yang tadi sebelumnya sudah disampaikan. Insulin ini untuk penderita diabetes mellitus dengan bantuan bakteri E. coli. Kemudian produksi hormon GH, yaitu hormon tumbuh manusia dengan bantuan bakterinya, bakteri E. coli. Yang kedua, produksi vaksin, kemudian fungsinya yang keempat adalah terapi gen. Adapun bidang pertanian juga sangat bermanfaat, yaitu bakteri Ice minus membantu tanaman tidak membeku di musim dingin. Kemudian yang kedua, pengendalian limbah mikroba pendegrasi limbah. Yang ketiga, ketahanan hama. Keempat, ketahanan herbisida. Yang kelima, peningkatan nutrisi. Nah, di bidang hukum juga sangat bermanfaat, yaitu analisis sidik jari pada kasusnya pemerkosaan misalnya atau pembunuhan. Kemudian analisis hubungan keluarga,
yaitu analisis hubungan ibu dan anak dari DNA mitokondria. Yang ketiga, teknologi forensik. Adapun pada manfaatnya pada bidang ilmu pengetahuan, memahami penyakit genetik, misalnya kanker payudara atau Huntington's disease dan lain-lain. Yang kedua, Human Genomic Project, mendorong perwujudan program genom manusia dan organisme lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari isi bahan ajar yang saya buat. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.